Halo, bagaimana hari-hari terakhir Hitler, diktator paling berbahaya di dunia, terungkap? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Dapat dikatakan bahwa Hitler mengalami masa kejayaannya. Dia menyentuh supremasi umat manusia, menggunakan pasukan yang perkasa dan suka berperang, menakuti dunia. Saat ini, dia tetap menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan dan dikenang dalam sejarah. Dan namanya bertahan selama ribuan tahun. Memang mulia, tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Hitler menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya dengan penuh kekecewaan, rasa sakit dan kelelahan. Mari kita cari tahu lebih detail. Kekalahan tentara Nazi dapat dilihat setidaknya sejak tahun 1943. Pada bulan Februari tahun itu, Angkatan Darat ke-6 Jerman dipancing jauh ke dalam oleh Uni Soviet, kemudian dihancurkan. Pada Juni 1944, tentara sekutu telah melancarkan serangan yang kuat. Prancis mendorong Jerman kembali ke Berlin. Dikalahkan, Jerman mundur tapi tidak lupa menembak semua tawanannya. Pada Juli 1944, beberapa komandan tentara Jerman mengakui bahwa mereka pasti akan gagal, dan menginginkan negosiasi yang damai. Namun, Hitler tidak pernah mengizinkannya. Oleh karena itu, beberapa jenderal berencana untuk membunuh Hitler, tetapi rencana tersebut gagal. Hitler mengetahui kejadian ini dan segera memerintahkan eksekusi lebih dari 4.000 orang yang terlibat. Namun, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa tentara Jerman hampir musnah. Dalam situasi ini, Hitler seharusnya menyerah tanpa syarat untuk menyelamatkan nyawa tentaranya. Tapi dia sangat keras kepala, menyebabkan ratusan ribu prajuritnya mati. Pada bulan Januari 1945 saja, jumlah kematian di Jerman lebih tinggi daripada gabungan tahun 1942 dan 1943. Pada Januari 1945, Hitler mundur ke bunkernya di bawah gedung pemerintah. Di sini, dia masih bertemu dengan orang-orang terdekatnya dan memerintahkan tentara untuk berperang. Pada saat yang sama, ia juga tampil di depan umum melalui sistem pengeras suara. Pada bulan April, Soviet telah mencapai ibu kota Jerman. Tank Soviet bergemuruh di sepanjang jalan pinggiran kota. Namun Hitler tetap tidak menyerah. Pada 21 April, dia memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balik. Namun kemudian ia kaget ketika mendapat laporan bahwa perintah itu tidak dijalankan. Dia menjadi gila dan mengutuk bawahannya sebagai pengkhianat dan bodoh. Namun sejak hari itu, hidup Hitler putus asa. Dia hancur baik secara mental maupun fisik. Herta Oberheuser, seorang pelayan dekat Hitler, berkata, tubuh Hitler menjadi kurus kering. Dia menderita sakit mata, dan harus minum 28 obat untuk mengobati banyak masalah kesehatan lainnya. Meskipun dia tidak menyerah atau mengaku kalah secara terbuka, Hitler sendiri memutuskan bahwa tidak ada harapan lagi. Jadi dia mempersiapkan diri untuk kematian yang mudah. Mengapa disebut mudah? Sebab, sebelumnya ia mendapat informasi bahwa Benito Mussolini, pemimpin Italia yang menjadi sekutunya dieksekusi dengan cara digantung terbalik. Mayat itu kemudian dipotong-potong dan dibuang ke selokan. Inilah yang membuat Hitler ketakutan dan memperingatkan para pelayannya bahwa dengan segala cara jangan biarkan tubuhnya jatuh ke tangan tentara merah Soviet. Selain itu, dia tidak membiarkan dirinya ditangkap oleh Uni Soviet. Hitler bertanya kepada dokter pribadinya, Tuan Werner Haasef, bagaimana saya bisa mati selembut mungkin? Dokter menyarankan agar dia meminum racun sianida. Hitler ingin menguji metode ini, jadi dia memberikannya kepada 2 anjing peliharaannya. Dan kedua anjing itu mati seketika. Tepat ketika Hitler begitu putus asa sehingga dia harus mempersiapkan kematiannya sendiri, terjadi 2 hal yang membuatnya gila. Pertama, sebagai panglima tertinggi, Hermann Göring, ketika dia mengetahui bahwa Hitler bermaksud bunuh diri, dia mengirim surat kepada Hitler dengan isi, bagaimanapun juga kamu akan mati, jadi beri aku kekuatan, sesuai dengan keputusannya. Ditandatangani pada tahun 1941, saya akan menjadi penerus Anda jika terjadi kesalahan. Tentu saja, Hitler sangat marah, memerintahkan para pelayannya untuk membakar sebagian besar dekrit tersebut dan segera memotong semua jabatan Göring. Insiden kedua adalah Heinrich Himmler, kepala dinas keamanan Jerman, secara sukarela menyerah kepada sekutu. Meski tawaran ini tidak diterima, Himmler tidak cukup kompeten untuk menyerah. Tapi Hitler sangat marah karenanya. Dia mencela Himmler sebagai pengkhianat dan aib, dan memerintahkan dia untuk segera ditembak. Di hari-hari terakhir hidupnya, Hitler melakukan sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, dia menikah. Istrinya adalah Eva Braun. Pernikahan digelar tengah malam, tepat di bunker, di hadapan sekitar 20 pejabat dan pegawai. Keluarga kecil yang hangat ini telah bersama selama total 40 jam.
Pada pagi hari tanggal 30 April, Hitler menerima laporan bahwa semua pasukannya telah dikalahkan oleh sekutu. Hitler pergi ke setiap kamar, berterima kasih kepada para pelayan. Di pagi hari, Hitler bertukar bisnis dengan orang-orang terdekatnya. Mereka makan siang bersama. Setelah makan, Hitler dan istrinya pergi ke kamar masing-masing dan menutup pintu. Pada pukul 14.30, para pelayan Hitler mencium bau aneh, sehingga penjaga lain memasuki ruangan. Di sini, mereka menemukan Hitler tertembak di kepala. Istrinya berbau sianida. Keduanya meninggal. Para pelayan kemudian membawa Hitler dan istrinya ke taman di gedung pemerintah. Kemudian mereka menuangkan bensin dan membakarnya sesuai dengan kehendak yang ditinggalkan oleh Hitler. Saat api menyala, terdengar suara bom dan peluru tentara Soviet. Mereka bergegas masuk. Jenazah Hitler dan istrinya tidak dibakar habis, lalu dikubur di kawah bom. Maka berakhirlah kehidupan seorang pria kuat yang memengaruhi seluruh dunia, tetapi juga seorang diktator dan membunuh jutaan orang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.